Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Aat, Kader Jumantik RW 01 Sunterjaya. Hari ini saya mau menerangkan tentang PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Definisinya apa sih ya? Definisinya adalah pemberantasan sarang nyamuk itu kegiatan yang dilakukan rutin setiap seminggu sekali secara serentak oleh seluruh warga untuk memutuskan mata rantai kehidupan nyamuk Aedes aegypti sebagai penular penyakit DBD. Untuk pelaksana itu yaitu bisa individu, bisa keluarga, bisa masyarakat, juga bisa karyawan. Terus untuk lokasi apa saja yang perlu kita cek, yaitu lokasinya seperti pemukiman, sekolah, ada sarana kesehatan, sarana olahraga, perkantoran, terus bisa rumah makan, bisa tempat ibadah, atau hotel-hotel, juga mall, dan tempat wisata, dan lain-lainnya. Untuk sasarannya, tempat-tempat sasarannya itu adalah tempat perinduknya nyamuk Aedes aegypti. Di mana sih tempat-tempatnya? Tempat-tempatnya untuk yaitu di bak air wudhu, di reservoir air itu toren, terus bak-bak mandi, terus drum atau gentong, bisa tempayan, bisa pembuangan air kulkas atau dispenser, yang tempat minum binatang, juga kotak meteran atau kotak pam itu sangat berpotensi untuk nyamuk Aedes aegypti bertelur. Terus tempat-tempat perindukan nyamuk Aedes alami apa saja? Contohnya ban bekas, kaleng bekas, terus ada botol bekas, terus ada genangan-genangan air ada biasa di pohon-pohon, ada pelepahnya, ada rantingnya juga dalam pohon itu. Terus ada di genangan, biasanya di pagar besi suka ada yang cekung itu. Biasanya itu juga bisa tempat untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Untuk metodenya bisa dari fisik. Dari fisik apa saja? Itu ada 3M. 3M apa saja sih? Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Untuk menguras, tempat-tempat apa saja sih yang perlu dikuras? Yaitu tempat-tempat yang bisa menampung air. Terus menutup, apa saja yang perlu ditutup? Yang perlu ditutup adalah tempat-tempat untuk penampungan air agar nyamuk tidak bisa masuk dan sempat untuk bertelur di tempat itu. Terus mengubur atau menyingkirkan bahan-bahan yang memang berpotensi untuk nyamuk itu bertelur. Bisa barang-barang bekas, bisa untuk penampungan air atau kaleng-kaleng bekas, juga ada ban-ban plastik, juga ada botol-botol bekas yang memang terbuka, jadi dia bisa untuk nyamuk itu bertelur di situ. Terus yang berikutnya adalah metode biologis. Metode biologis itu menggunakan predator. Predator apa sih ya? Contohnya kita memelihara ikan cupang, terus memelihara ikan kepala timah dan ikan-ikan yang lainnya. Terus berikutnya metode modifikasi lingkungan. Metode modifikasi lingkungan yaitu dengan pemasangan OV trap. Yang terakhir adalah kimia. Kimia itu dengan apa sih? Larvasida atau abatesisasi. Itu yang terakhir. Jadi kalau ya dengan abate itu adalah yang alternatif terakhir. Boleh, silakan dengan senang hati. Ya Bu ya, boleh. Mudah-mudahan kita bersih ya Bu ya. Ada apa saja? Ada penampungan, ada bak buat minum. Oh ya, boleh ini ya? Iya boleh. Siap. Iya, itu ada isinya tapi bersih. Alhamdulillah. Ini selalu ditutup ya? Iya Bu Kader, selalu ditutup. Terus ada apa lagi? Punya apa lagi? Dispenser nggak punya? Nggak punya. Ya siapa? Ini penampungan air. Oh ada penampungan air. Oke, siap ya Allah.
Iya, maaf, bagus. penampungan air. Oh iya, bagus. Ini suka di itu enggak? Suka dikuras enggak? Enggak Bu, karena kan dalam udah gitu susah. Kalau dikuras kitanya takut jebur, akhirnya naiknya susah. Tapi ini kan sudah ditutup, dan Iya. apa itu sudah aman kalau sudah ditutup. Iya, iya. Jadi diusahakan semua tempat-tempat penampungan air itu tertutup. Siap, bukan. Jadi nyamuk itu tidak sempat sampai bertelur di situ. Terus gimana solusinya? Misalnya kami kan nggak bisa nguras, solusinya dari petugas Jumantik gimana? Dikasih apa? Terus gimana? Jadi gini, Bu, kami ada ini namanya bubuk larva sida. Ya. Nah, ini fungsinya memang untuk tempat-tempat yang susah dikuras. Iya. Contohnya seperti ini. Tapi gini Bu, tapi kalau misalkan ini kan sudah tertutup segini, Iya. ini sudah aman. Jadi yang penting tidak ada celah untuk nyamuk itu untuk sampai bersarang di situ. Dari Jumantik, kalau ukuran sedalam gini perlu berapa sendok atau berapa gram gitu? Jadi kalau ini volumenya ini 10 gram. Ya. Kalau 10 gram ini digunakan untuk 100 liter air. Ya, siap. Nah, misalkan ini volumenya hanya misalkan 50 liter air, berarti dikasih cuma separuh aja gitu. Tapi kalau ini penuh sampai 200, berarti ini bisa dikasih sampai 2. Iya. Tapi kalau Ibu sudah cukup pakai ini ditutup, jadi sudah tidak ada nyamuk bertelur di situ. Siap. Ya. Ini adalah bubuk larva sida yang terbuat dari pasir yang dicampur dengan bahan aktif Temepos 1 gram. Nah, fungsinya adalah untuk membasmi jentik-jentik nyamuk di tempat-tempat yang susah dijangkau atau susah dibersihkan. Nah, terus bagaimana sih cara penggunaannya? Ya, setiap 100 liter air dipergunakan 1 peres sendok makan. Ini kira-kira 1 peres sendok makan ini 10 gram bubuk larva sida ini dipergunakan untuk 100 liter air. 100 liter air itu kira-kira setengah tong. Kalau 1 tong berarti 200 liter air. Kita perlu menggunakan 2 peres sendok makan bubuk larva sida ini. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.